Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat datang, ahlan wa sahlan di acara kita kajian tasawuf bersama Al-Faqir Isa Al-Kaf. Ada Kang Neja di kameramen dan juga Mas Edo di meja operator. Alhamdulillah, ikhwan akhwat. Pada pagi hari ini kita berkesempatan bertemu kembali bersama guru kita Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sehat juga. Sehat, alhamdulillah. Ya Allah, lama enggak berjumpa. Masya Allah. 2 minggu. 2 minggu. Insyaallah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kita akan seperti biasa kawan-kawan, kita akan membaca kitab Bidayatul Hidayah. Kali ini kita masih membahas muqaddimah, membahas seputar niat-niat dalam menuntut ilmu, agar kita benar-benar ya ikhwan akhwat dalam kita menuntut ilmu dimanapun kita berada. Bahkan ikhwan akhwat yang menuntut ilmu via radio di rumah tidak lepas harus menjaga hati kita. Nah, bagaimana lengkapnya nanti kita akan dengarkan penjabarannya dari Habib Ahmad Mujtaba. Namun sebelum itu langkah baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Fadhil Habib ditertibkan. Amin. Syarul Fatihah. Amin. Amin. Barangkali في الأيام اللي يروحنا آمين. رجب شعبان بن رمضان وإن على الصيام اليوم يحفظنا من المعصية مع الدنيا وكل سؤال حضرة النبي أصلا الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayah, Allah bukakan pintu rahmat, dan Allah tanamkan taufik ikhwan akhwat di dalam hati kita agar senantiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, bukan jalan orang-orang yang dimurkai ataupun yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya silahkan buka kembali kitabnya, kitab Bidayatul Hidayah PDF. Nah, ini ikhwan akhwat, insyaallah kita mau juga adakan off air lagi ya Bib. Mudah-mudahan jumpa kembali kajian tasawuf bersama ikhwan akhwat. Kalau ikhwan akhwat mau nanti kita jadwalkan. Silakan kalau mau kirimkan atensinya melalui pesan WhatsApp 08111999720. Silahkan dibuka kitab Bidayatul Hidayah PDF-nya. Kalau mau kitabnya saya akan kirimkan via WhatsApp di halaman 60. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir, kata Imam Ghazali, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita walakin yanbaghi laka an ta'lam qabla kulli syai' annal hidayah allati hiya thamratul ilmi laha bidayah wa nihayah wa zahir wa batin wa la wusul ila nihayah illa ba'da ihkami bidayatiha wa la usur ala batiniha illa ba'da al-wuquf ala zahiriha wa ha ana mushirun alayka bi bidayatil hidayah litujarriba fiha nafsak wa tamtahina biha qalbak. Tafadhal Habib, barangkali bisa menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniyya wa hab ya ghani wa na'udzubika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim
والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala atas limpahan nikmahnya, dan Alhamdulillah kita bisa kembali pada pagi yang penuh barakah ini dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah, dan ini adalah pertemuan ketiga membahas kitab ini. Sebelumnya kita membahas biografi daripada Imam Ghazali dan juga sekelumit mengenai tentang kitab Bidayatul Hidayah, dan kita bahas pada dua pertemuan lalu Muqaddimatul Kitab yang mana Imam Ghazali di sini membahas pada muqaddimahnya perihal an-niyah, niat dalam menuntut ilmu. Beliau menggunakan konsep at-takhliyah, thumma at-tahliyah. Beliau mulai membersihkan hati daripada niat-niat yang keji. Disebutkan tuh kemarin niat-niat yang tidak layak untuk kita jadikan sebagai target dalam menuntut ilmu. Al-munafasah, al-mubahah, at-taqaddum 'ala al-aqran, istimarat wujuhin nas, wahakata. Setelah dibersihkan hati kita dari niat-niat yang keji itu, baru sekarang beliau akan hiasi hati kita dengan niat-niat yang terpuji. Inilah yang dimaksud dengan alinea pertama. Gal wa in kanat niyatuka, bila mana adanya niatmu itu, wa qasduka dan tujuanmu itu, fima bainaka wa bainallah ta'ala, antaramu dan Allah Ta'ala, min ta'allumil ilmi, daripada belajarnya ilmu. Bila mana engkau belajar ilmu lillahi ta'ala dan tujuanmu itu adalah apa? Adalah al-hidayah. Nah ini dia, ini menjadi target utama ikhwan dalam menuntut ilmu. Al-hidayah. Apa arti hidayah? Hidayah artinya petunjuk ikhwan. Nah, dan ini adalah inti dari niat yang paling utama dalam menuntut ilmu. Engkau menuntut ilmu buat apa? Buat mendapat petunjuk. Petunjuk apa maksudnya? Petunjuk untuk bisa lebih dekat kepada Allah. Nah itu arti hidayah itu. Jadi tolak ukurnya ilmu yang manfaat, apakah ilmu itu mendekatkanmu kepada Allah atau malah menjauhkanmu dari Allah. Setiap ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah, ilmu apapun itu, maka ini adalah ilmu yang manfaat. Dan ini adalah niat yang paling baik. Ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Kita jadikan ilmu itu sarana untuk bisa menggapai ridhonya Allah, bisa dekat kepada Allah, mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Ta'ala, mendapatkan mahabbah, cintanya Allah Ta'ala dengan ilmu. Nah makanya, jadi ilmu itu suatu yang luar biasa ikhwan. Engkau bisa jadikan ilmu itu sarana untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah yang abadi, surga. Itu ilmu, engkau bisa dapatkan itu semua dengan ilmu. Makanya sayang kalau seandainya engkau jadikan ilmu itu sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia yang fana, ya kan, yang dibahas pada pertemuan lalu. Semestinya benda ini engkau bisa tukarkan dengan surga, lah malah ditukarkan dengan dunia yang fana. Nah, sayang sekali. Makanya kata beliau, kalau seandainya niatmu dalam menuntut ilmu itu untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, duna mujarrad riwayah, bukan hanya saja meriwayatkan, bukan hanya saja menukil, mentransfer. Kita dengar ilmu dari guru kita hafalin, kemudian kita transfer ke murid kita. Bukan hanya itu, bukan hanya menyebarkan, bukan hanya menyalurkan. Namun ilmu itu dipraktekkan di diri, bukan hanya disampaikan. Nah, kalau hanya menyampaikan, sayang juga ya ikhwan. Dan betul, bagus, perihal penyampaian ilmu itu penting, perihal dakwah itu penting, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana engkau membenahi dirimu dengan ilmu ini, mempraktekkan ilmu ini pada dirimu. Nah, baru habis itu engkau sampaikan. Nah, jadi prosesnya belajar ilmu, kemudian mengamalkannya, baru kemudian mengajarkannya. Jangan loncat, belajar ilmu langsung mengajarkannya, ngamalinnya mana? Nah, ini yang dimaksud kata beliau. Harus mendapatkan, niatnya adalah mendapatkan hidayat, bukan hanya meriwayatkan, bukan hanya belajar kemudian mengajar. Enggak, mana amalnya? Nah, itu yang paling inti ya kawan.
Dan justru engkau ketika mengamalkan ilmu itu adalah pola penyampaian yang jitu. Makanya dibilang sebarkanlah kebaikan dengan perilakumu sebelum engkau menyebarkan kebaikan dengan perkataanmu. Ya kan? Kalau menyebarkan kebaikan dengan perkataan ya mudah. Kita dengar dari guru, kita sebarkan ke yang lain. Ya, bisa aja ya orang itu terobsesi, terbawa oleh perkataanmu yang indah itu. Tapi sebenarnya walaupun engkau tidak mengatakan kebaikan itu, tapi engkau mengamalkannya, orang lebih terbawa. Lebih termotivasi untuk mengamalkan kebaikan karena mereka melihat kebaikan yang wujudnya jelas dalam keseharianmu. Itu dalam perihal dakwah lebih berkesan. Nah, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Baik entar di sini kan. Lisanul hal, lidah keadaan itu lebih fasih, lebih jelas, lebih mudah difahami daripada lidahnya perkataan. Ini lidah perkataan ini kan. Lidah keadaan maksudnya apa? Perbuatan. Nah, bahasa perbuatan lebih mudah difahami daripada bahasa lisan perkataan. Bahasa verbal. Apa namanya? Verbal. Tamam. Masya Allah. Ya, karena Nabi juga menjadi uswah ya, menjadi uswah dulu ya, baru beliau menjalankan. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim. Wah, kadang-kadang juga makanya diterapkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun wa hakadha kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun wa hakadha. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali al-hidayah duna mujarrad riwayah. Jadi yang engkau jadikan target dalam ilmumu itu adalah mendapatkan hidayah dari Allah, bukan hanya mentransfer ilmu saja. Bila mana engkau niatmu dalam menuntut ilmu adalah ini hidayah, maka fa'abshir, maka ambil kabar gembira. Apa? Wah, ini Masya Allah nih, ini baru nih perihal ilmu yang mulia, yang banyak hadis hadis ataupun ayat-ayat yang membahas keutamaan ilmu bagi mereka yang niatnya benar. Di antaranya riwayat yang membahas keutamaan ilmu itu, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha ila masyait. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayap-sayap mereka untuk para pelajar ilmu idza masyait, bila mana jalan di atas, bila mana engkau jalan di atasnya. Wahakala, bila mana engkau jalan, maka malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Malaikat enggak rela kalau engkau jalan langsung gitu aja. Malaikat faham nilai keutamaan daripada pelajar ilmu. Kalau seandainya mereka para pejabat dibentangkan permadani merah, turun dari pesawat permadani merah. Kenapa? Oh, pejabat yang terhormat. Nah, gitu kan. Malaikat sakit hati, Bib. Kok sakit hati? Ya, pejabat dunia dibentangin permadani merah, pejabat akhirat dibentangnya apaan? Karena mereka membentangkan sayap-sayapnya. Itu dia. Nah, ini artinya. Itu ada riwayatnya, walaupun dengan sanad yang dhaif. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena malaikat senang apa yang dibuat oleh para penuntut ilmu itu. Nah, itu satu. Yang kedua, wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'id. Hitan artinya ikan. Dan ikan-ikan di laut, bukan cuma ikan ya, semua hewan laut. Dan sebenarnya perihal laut ini cuma contoh ya, kawan. Hewan laut, juga pepohonan yang di darat, semuanya itu tastaghfiru laka. Memberikanmu istighfar, meminta ampun kepada Allah untukmu idza sa'id, bila mana engkau jalan. Jadi semua alam semesta berinteraksi denganmu, mendukungmu dalam kebaikan ini. Kebaikan apa? Kebaikan menuntut ilmu. Wah, malaikat mendukung dengan membentangkan sayapnya. Hewan-hewan pun mendukung para penuntut ilmu dengan apa? Dengan mendoakannya. Wah, dan Allah Ta'ala menjamin rezekinya orang yang belajar dengan niat yang baik itu dengan jaminan yang khusus. Wah, Allah Ta'ala sudah menjaminkan rezeki semua hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah, semua yang berjalan di muka bumi ini Allah yang menanggung rezekinya. Itu tanggungan yang umum. Tapi mereka, para pelajar ilmu, Allah Ta'ala kasih tanggungan yang lebih khusus bagi mereka. Makanya kalau talib ilm jangan mikir perihal dunia, tenang aja. Ditanggung oleh Allah Ta'ala selama niatnya itu benar. Mencari hidayah tadi. Wah, dan banyak lagi, ikhwan, akan dibahas di sini perihal tentang keutamaannya
ilmu yang niatnya baik. Nah di sini, nah sekarang ini penting ikhwan. Beliau berkata, walakin akan tetapi. Nah mulai istidrak. Yanbaghi laka an ta'lama. Selayaknya engkau mengetahui. Qabla kulli syai', sebelum semua sesuatu. Annal hidayah. Bahwasanya hidayat itu allati hiya thamaratul ilm, yang mana hidayah itu adalah buah daripada ilmu, yang mana hidayah adalah target daripada kita menuntut ilmu untuk dapat hidayah. Nah ketahuilah hidayah itu yang engkau cari itu laha bidayah wa nihayah. Ada bidayah, ada permulaannya, ada nihayah, ada ujungnya. Wa zahir wa batin, dan juga hidayah itu ada zahirnya, perihal lahiriahnya, ada juga batin, perihal batiniahnya. Nah, maksudnya gimana? Nah, ini aja, Bib. Beliau bakal jelaskan, wala wusulila nihayatiha, dan tidak mungkin engkau sampai ke nihayah, ke ujungnya hidayah, ila ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah menekuni ihkam itu, menekuni bidayatiha, permulaannya. Wala usur ala batiniha, dan tidak mungkin engkau mendapatkan apa yang ada di lubuknya, di batinnya, di dalamnya, illa ba'dal wuquf, kecuali setelah engkau melewati dulu ala zahiriha, atas zahirnya. Oke. Maksudnya apa? Begini. Hidayah, petunjuk untuk bisa dekat kepada Allah, menggapai cinta kepada Allah, yang mana itu adalah target daripada ilmu. Dan kita mau jadikan ilmu ini sarana untuk bisa kita mendapatkan hidayah itu. Kata Imam Ghazali, nah ketahuilah hidayah itu besar loh. Oh, hidayah itu ada zahir, ada batinnya. Hidayah itu ada bidayahnya, permulaannya, dan ada nihayahnya. Nggak bisa kalau kita loncat langsung ke nihayah, ke ujung, atau ke batin, ke lubuk dalam. Harus melewati zahir dulu, harus sudah menguasai perihal zahir dulu. Harus sudah tekun dalam perihal bidayah dulu. Maksudnya bagaimana? Seringkali kita mendengar pembahasan Habib perihal kedekatan seorang hamba kepada Allah, ma'rifat. Wah, ma'rifat, masya Allah, jadi wali. Contohnya gitu, jadi wali, ma'rifat kepada Allah, atau sudah masuk kepada mukasyafat atau gimana gitu. Tingkat-tingkat tinggi dalam perihal kedekatan seorang hamba kepada Allah. Itu kita kalau mendengarnya benar-benar kita tergiur. Wow, ajib banget. Enak kalau gitu. Gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan batin daripada hidayah itu. Atau nihayah, ujung daripada hidayah itu. Dekat kepada Allah Ta'ala. Mendapatkan ma'rifat yang khusus, pemahaman yang khusus, diberikan ilmu laduni. Itu kan ya. Itu semua perihal nihayah semua itu, perihal batin semua. Nah ada orang yang mereka cari cuma itu. Mereka cari cuma ilmu mukasyafat, ilmu ma'rifat, gitu, ilmu haqiqah. Kalau bahasa itu hakikat. Itu yang mereka cari, hakikatnya segala macam. Hakikat. Tapi mereka lupa bahwasanya itu ujung itu, batin itu, kau nggak bisa mendapatkannya kecuali sudah menekuni zahirnya dulu. Apa zahir? Apa itu zahir daripada bidayah? Daripada hidayah? Zahir atau bidayah daripada hidayah itu adalah menekuni perihal syariat. Kata, menekuni salat yang benar, cara wudhu yang benar, sunnah-sunnahnya ditekunin semua. Ini yang akan menghantarkanmu ke perihal ma'rifat yang khusus itu, yang akan menghantarkanmu ke perihal mahabbah yang luar biasa indahnya itu. Kata, enggak mungkin kalau seandainya ada orang mengaku mendapatkan ma'rifat, masya Allah lah, mendapatkan mahabbah cinta dari Allah Ta'ala, fana dari alam semesta. Ya kan? Tapi sholatnya nggak benar. Nah, nggak mungkin itu. Atau biasanya orang yang sudah sering mendengar kajian-kajian tinggi-tinggi itu, ketika mereka ditawarkan kajian fikih contohnya, cara berwudu, cara istinja, mereka bilang kayak gini, ya itu mah, itu buat orang awam itu. Nih kajian khusus nih, apa ya, ma'rifat nih. Ya kan gitu kan biasanya kan ya. Iya. Wah nih kitabnya nih tinggi, Risalah Syariah contohnya, atau apalah kitab yang tinggi-tinggi. Ditawarin, yuk coba ngaji fikih. Nah itu mah buat orang awam. Padahal belum tentu juga tahu semuanya. Contohnya perihal yang fikih atau perihal ilmu alat contohnya untuk bisa memahami itu, nahwu atau shorof. Kalau bahasa kasarnya sih
Ya itu masih cetek katanya, belum dalam. Nah ini yang ditegur oleh Imam Ghazali. Nggak mungkin, kata beliau, nggak mungkin engkau mendapatkan puncak daripada hidayah itu yang berupa ma'rifat yang khusus, ataupun inti dan lubuk yang terdalam daripada hidayah itu, nggak mungkin kau bisa dapat kecuali setelah engkau melewati, menembus dulu perihal zahir ini. Makanya nggak mungkin ada perihal hakikat kecuali sudah menekuni syariat dulu, Habib. Jadi ada syariat, tariqah, haqiqah, syariat, tarikat, hakikat kalau dalam bahasa mereka itu. Dan semua ini bersambung selalu, wahakata. Syariat yang tidak membawakan engkau ke tarikat ataupun hakikat itu sangatlah sayang, sangat sayang. Tapi orang loncat ke hakikat tanpa ke syariat atau tarikat itu nyasar, nggak mungkin nyampe ke hakikat yang benar. Nah yang kadang-kadang ada orang, nggak tahu kalau di daerah sini mungkin jarang ya, kalau di beberapa wilayah pedalaman biasanya nggak sholat lagi. Nanti kenapa nggak sholat? Wah, aneh sudah eling katanya. Oh, po eling ini sudah ma'rifat. Emang kenapa kalau ma'rifat? Nggak usah sholat lagi. Kok bisa gitu? Kan Allah bilang apa namanya aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat. Aneh sudah mengingat Allah, maka nggak perlu lagi. Inti dari sholat sudah dapat sekarang, jadi nggak perlu sholat. Ya Allah. Sholat itu cuma sampul katanya. Nah ini kayak gini bahaya nih, ya kan? Ini bakal ditegur keras oleh Imam Ghazali. Nah, orang-orang kayak gitu kan, hada syai' gharib, hada gharib. Nggak mungkin ya akhi, nggak mungkin ente mendapatkan nihaya kecuali engkau menekunin bidayah. Nggak ada cerita ma'rifat yang benar kecuali benar sholatnya dulu. Artinya zahir nih sesuatu yang bisa kita lihat begitu, Bapak. Ya, itu secara zahir batin secara definisi bahasanya ya, zahir perihal yang nampak, batin perihal yang tidak nampak. Itu secara definisi bahasa. Yang dimaksud di sini zahir adalah perihal yang untuk pemula. Mendasar. Yang dasar itu. Baik pun perihal yang batin atau yang zahir, yang nampak atau tak nampak, perihal dasar lah. Yang batin perihal yang untuk orang kelas-kelas tinggi. Enggak mungkin kita mendapatkan perihal yang didapatkan oleh para aulia Allah daripada ma'rifat, hakikat, kecuali engkau tekunin dulu yang perihal yang dasar-dasar. Makanya dalam kitab ini yang dibahas apa, Beb? Sholat, makanya adabnya sholat, adabnya berwudu, adabnya istinja, adabnya bangun tidur. Orang bingung, ini gimana ceritanya Imam Ghazali ngajarin kita begini-ginian, katanya mau ngajarin kita ma'rifat. Lah ini emang caranya, dapat ma'rifat ya begini emang caranya. Wahai kata luar biasa. Oke, sering diceritakan kan, orang Habib kalau tidak membentengi dirinya dengan syariah ataupun dengan hidayah yang zahir itu mudah tertipu dengan syaitan. Walaupun itu orang abid, orang banyak ibadah, selagi dia tidak membentengi dirinya dengan ilmu yang zahir, bahaya. Ini kan Sayyidina Abdul Qadir Jailani, masya Allah alaih, hadza imam azim, waktu beliau lagi khalwat, wahakata, dari khusyuk lagi khusyuk, timbul cahaya di depannya beliau. Cahaya yang besar. Cahaya itu bilang kayak gini, wahai hambaku Abdul Qadir, sungguh aku telah meridhoimu, dan sungguh aku telah menggugurkan kewajiban sholat atasmu. Kata cahaya itu. Bingung Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, ini apa kayak gini? Ya, karena beliau membentengi dirinya dengan syariat, nggak mudah tertipu dengan itu. Katanya ikhsa ya adu Allah, katanya engkau wahai syaitan, menciutlah engkau. Kalau seandainya keridhaan Allah bisa menggugurkan salat kepada seorang hamba, niscaya akan digugurkan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Betul juga. Iya juga. Dan Nabi nggak pernah nggak salat, bukannya nggak pernah nggak salat, nggak pernah salat sendirian malahan, salat jamaah terus, apalagi nggak salat. Wahai kata. Itu yang tadi cahaya menciut jadi gelap. Itu pada syaitan. Nah inilah syaitan tuh mudah mempermainkan orang-orang yang tidak berilmu zahir, yang hanya menyangka yang penting tuh batin, ini mah sampul. Itu yang penting isi kadonya apa, sampulnya jangan. Itu nggak bakal bisa masuk ke dalam isi kado itu kecuali setelah memahami dulu bagaimana pola sampul itu, gimana cara membukanya. Gitu. Nah ini yang beliau maksud di sini.
Artinya kalau ada orang bilang, wah wali ini tapi dia nggak sholat begitu. Oh nggak bisa, Beb. Nggak bisa. Wah kata. Ya, artinya gini, bagi kita husnuzan bagus. Iya. Mau bahkan bukan cuma semua muslim kita bagus kalau kita beriktikad mereka adalah waliullah semua. Bagus. Tapi untuk kita jadikan suri tauladan, oh nggak bisa. Makanya kata Imam Sya'rani bilang kayak gini. Kalau seandainya engkau mendengar orang mengaku wali, dari segi husnuzan silahkan. Tapi kalau mau percaya beneran, timbanglah ia. Bahkan beliau bilang kayak gini, kalau seandainya orang mengaku wali, bukan cuma itu, engkau melihat dia terbang di udara, apa namanya, nyelam ke laut, nggak mati, wah ngeluarin duit dari bawah sejadah, contohnya gitu. Macam kan keramatnya kan. Gimana? Kata Imam Sya'rani, jangan percaya kecuali setelah engkau menimbangnya dengan timbangan syariat. Timbanglah dia dengan timbangan syariat. Baru silahkan percaya. Lihat gimana sholatnya. Bukan cuma itu, bukan lihat gimana sholat duhanya, sholat witirnya. Lihat dulu. Timbanglah dia dengan timbangan. Lihat bagaimana mulutnya. Ada berdusta nggak? Ada kata-kata yang keluar tak layak nggak? Lihat bagaimana perilakunya. Nah itu. Cara menimbang orang tuh bukan dengan kasyaf atau nggak kasyafnya, enggak, dengan gimana syariatnya, zahirnya. Itulah cara menimbang orang. Supaya barangkali kita tidak salah menjadikan seorang sebagai qudwah atau sebagai sebagai teladan. Betul, sahih Habib, sahih juga. Bib, bukannya banyak wali-wali yang kayak gitu? Bisa jadi ada, tapi itu dia. Kalau engkau mau mentauladani seseorang, tauladanilah ia. Bagaimana ceritanya dia sampai ke martabat itu? Begini. Ya kan? Ada orang tingkatnya tinggi. Iya. Luar biasa. Wah, aneh pengen kayak dia. Kita niru sekarang yang keadaannya dia sekarang. Wah, jadi keblinger kita akhirnya. Betul. Nggak bisa. Kalau engkau mau jadi seperti dia, tirulah dia bagaimana dia berjalan. Dari awal sampai ke titik itu. Tiru langkahnya ya. Betul. Jangan tiru dia pas gayanya. sekarang ya. Betul. Tiru langkahnya, jangan tiru gayanya. Betul. Oh, iya. Jangan tiru. Oh iya betul. Ya kadang-kadang kita udah buru-buru niru pakaiannya apa segala macam. Tanpa kita meniru perilakunya bisa sampai ke tempat itu ya. Lalu saya boleh kasih permisalan, ibarat orang lagi ngangkat besi. Ada orang angkat besi mampu ngangkat 100 kilo. Allahu Akbar. Sahabat. Kemudian ada orang baru fitness, misalnya baru latihan lah. Mumtaz. Langsung mau ngangkat 100. Kayak gitu juga. kan nggak mungkin ya. Pingsan. Gimana cara supaya dia nyampe 100 kilo? Dia harus latihan sama seperti orang yang bisa ngangkat 100 kilo. Betul banget. Pelan-pelan dulu, baru sampai dia bisa ngangkat 100 kilo. Betul. Kurang lebih gitu, Bapak. Sahih juga. Dalam perihal ini dibahas barang siapa yang mentauladani seorang waliullah. Setelah ia menjadi waliullah, yang ada bukan jadi wali ntar, jadi zindiq malahan, jadi fasik. Tapi orang yang mentauladani seorang waliullah, fi bidayati, langkah-langkahnya bisa aja. Nah ini yang akan menjadi waliullah nantinya. Pelajaran gimana dia dulu jadi penuntut ilmu. Betul. Nah inilah kan Imam Ghazali, nggak akan bisa engkau sampai ke puncak itu kecuali sudah menekuni dasar-dasarnya. Jadi hidayah itu ada apa tadi? Ada bidayah, ada nihayah. Nggak mungkin kita sampai ke nihayah kecuali sudah kita tekunin bidayah ini. Nah coba gabungkan dua kata ini. Dan inilah kitab namanya Bidayatul Hidayah. Permulaan daripada hidayah itu. Kau menjadikan hidayah sebagai targetmu untuk ilmu, bagus. Kau pengen menggapai nihayah daripada hidayah itu, bagus. Jangan lupa, sebagaimana hidayah itu ada nihayahnya, ujungnya juga si hidayah ini ada bidayahnya. Dan inilah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Nah, engkau coba sodorkan kitab ini kepada dirimu. Gimana? Coba uji. Bener nggak niat inti menuntut ilmu pengen dapat hidayah atau cuma tipuan? Nah, kalau seandainya engkau mendapatkan dirimu semangat untuk mengamalkan kitab ini, nah berarti benar, niatmu benar untuk dapat hidayah. Karena ini adalah permulaan, langkah pertama dalam menggapai hidayah itu. Nah, makanya dia bilang, waha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah. Waha ana, dan inilah aku, kata beliau. Musyirun alaika, memberikan isyarah kepadamu dengan bidayatil hidayah, dengan permulaan daripada hidayah tadi.
Litujarriba fiha nafsak wa tamtahinna biha qalbak. Agar engkau menguji dirimu dengan kitab ini, permulaan. Dan juga engkau mencoba-coba, wahakata, menguji hatimu juga artinya dengan bidayah ini. Wahakata. Kalau seandainya engkau mendapatkan dirimu cocok dengan ini, berarti niatmu benar. Mendapatkan hidayah dalam ilmu itu. Tapi kalau seandainya masa begini sih, masa kita disuruh ngaji tentang wudu, tentang istinja, ya ini mah sudah paham. Nah, berarti ada yang nggak benar dalam niatnya berarti. Nah, itu kata beliau. Syuf, alimnya terakhir ini udah cerita dulu. Waha ana musyirun. Waha ana, dan dalam ha itu namanya harfu tanbih. Dalam perihal nahwunya panjang lebar dibahas itu. Dan inilah aku musyirun alaika, berikan isyarat kepadamu bi bidayat hidayah. Ceritanya apa? Kan al-Imam Umar bin Abdurrahman al-Attas, sahib ratib. Ini kan sosok yang Masya Allah luar biasa. Min kubar al-awliya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, Qutbul Anfas, ya kan? Sangat tawadhu beliau itu. Tawadhu banget, luar biasa. Sampai kata Imam Haddad, ini subhanallah, bumi ini mengeluh dari ketawadhuannya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Tawadhunya luar biasa. Kenapa mengeluh? Tawadhu banget. Keberatan. Betul. Betul. Saribun, ya Allah, jangan gitu dong Habib. Artinya tawadhu banget. Luar biasa lah. Imam Haddad waktu menziarahi, ini kan gurunya Imam Haddad termasuk. Waktu Imam Haddad menziarahi beliau, ditanya Imam Haddad, bagaimana engkau mendapatkan Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas? Aku mendapatkannya galab warab. Yang di hatinya cuma Allah Ta'ala, nggak ada yang lain. Di hatinya murni Allah Ta'ala sahaja. Nah, Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas itu, beliau punya murid, namanya Syekh Ali Baros. Ya kan ya? Ini murid istimewa, murid yang sangat istimewa Syekh Ali Baros ini. Kemana-mana sama gurunya terus, dan banyak cerita panjang antara guru dan murid ini. Sampai-sampai beliau berkata, kalau orang mendoakan aku, tidak mendoakan muridku ini, berarti nggak sah doanya untukku. Nih, makanya kalau kita bacain Fatihah, sayang banget bang muridnya. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Makanya kalau kita baca Fatihah ke Sahib Ratib Al-Habib Umar, langsung Syekh Ali bin Abdullah Baras, ya kan? Kalau kita nggak sebutin muridnya ini, nggak mau dia, nggak menerima doanya. Masya Allah, Najib. Jadi luar biasa. Padahal Syekh Ali Baras tuh orangnya biasa, Beb. Nah, Syekh Ali Baras ini allamah, alim, luar biasa, Beb. Banyak kitab yang beliau karang. Di antara yang beliau karang, syarahnya Al-Hikam Ibn Athaillah Sakandari, 2 jilid besar. Itu luar biasa syarahnya. Nah, bagaimana ceritanya Syekh Ali Baros mendapatkan ilmu yang ma'rifat yang tinggi, yang luar biasa? Dengan khidmat kepada gurunya ini. Nah, jadi Syekh Ali Baros itu tadinya khidmat sama khidmat sama gurunya. Dan teman-temannya pada belajar sama Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Sekian tahun lamanya teman-temannya sudah khatam kitab ini, khatam kitab itu, sudah pada ngajar. Dia tetap khidmat aja. Nggak dikasih kesempatan untuk belajar sama gurunya. Akhirnya suatu hari teman-temannya itu bilang, "Inti, ya Ali," katanya, "Ali Baros, inti berapa tahun di sini? Sekian tahun lamanya. Kitab apa yang inti sudah khatam?" Diam dia. Baru enggak gitu. Enggak ada. Baru khatam kitab. Baca aja nggak pernah nih. Inti ngapain di sini? Ya khidmat sama guru nih. Lah, khidmat tuh. Kapan belajarnya? Kecil hati dia akhirnya. Biasanya dia bawa kitab. Tamam. Dia bawa kitab. Nggak khidmat lagi. Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas lihat. Nah, ini kenapa nih? Ya Ali, ente ngapain bawa kitab? Bib, anda pengen belajar, Bib. Teman-temannya udah jadi ulama semua. Anda masih gini-gini aja, pengen belajar dong. Tar kitabnya, ente khidmat. Tapi dia nih taat, Bib. Taat sama gurunya. Iya, marhaba sih ya. Kalau Habib nyuruh anda khidmat aja nih. Terus khidmat lagi ya. Nah, suatu hari dipanggil Syekh Ali Baros itu. Ngeli Ali, ta'al sini. Bingung suruh ngapain. Marhaba Habib. Ambil kitab Bidayatul Hidayah. Ambil kitab Bidayatul Hidayah. Wah, girang Habib. Wah, suruh belajar nih sekarang. Baca. Bismillah baca. Baca dari awal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdi wa sallallahu. Ada nih pertama, ada kedua. Sampai di sini. Walau sulilan waha ana musyirun alaika. Gak, stop. Udah cukup.
sampai pas di ibarat ini wa ana musyir 'alaika. Nah, stop di sini. Sudah cukup. Allah Ta'ala akan bukakan kepadamu ilmu zahir dan batin. Ilmu syariah, wa tariqah, wal haqiqah. Cukup, udah, tutup kitabnya. Tutup sama dia, marhaba, ahla wa sahlan. Jadi apa? Jadi ulama besar. Nah, itu dia. Semua rekan-rekan yang udah khatam sekian puluh kitab, semua belajar sama dia semua. Dan beliau banyak mengarang kitab-kitab yang tinggi-tinggi, Habib. Luar biasa, Syarah Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Dalam perihal fikih juga banyak. Anak-anaknya jadi ulama semua, sampai sekarang. Sampai sekarang itu para ulama di Doan, kan di Khorebeh beliau tuh kuburannya. Itu anak-anaknya Masya Allah banyak ulama, Habib. Banyak, sampai sekarang masih ada. Terus beliau belajarnya dari mana, Bu? Hah? Belajarnya dari mana? Itu tadi. Yang Syahri Baros nih. Cuma ini yang beliau pelajarin dari gurunya. Beliau itu hidayah sampai alin ini wa ana musyirun 'alaika. Stop, cukup. Didoain itu inti tadi doa guru tadi. Doa guru yang luar biasa, yang mustajab dan ya, doa guru ya. Doanya guru dan ketulusan si murid ini. Masya Allah, gara-gara itu, ya subhanallah sampai gurunya bilang yang ngasih doakannya nggak ngedoain murid aneh nih, nggak sah doanya buat aneh. Sampai segitunya Syekh. Wah banyak cerita Beb. Dan itu emang luar biasa Syekh Ali Baros itu. Pernah dia lagi khidmat sama gurunya, dia bilang, wahai Ali, kalau seandainya ada nih Nabi Khidir ngetok pintu, ente bukain nggak? Nggak. Kenapa? Ini lagi khidmat sama antum. Ente nggak mau tuh, doa mustajab tuh. Ini kan orang pada nyariin Nabi Khidir ya, biar doa mustajab. Enggak. Itu kan Nabi Khidir, ini ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Dan ujian. Dan beliau banyak diuji, Bib, tapi tulus dan luar biasa. Banyak cerita-cerita. Nah, di sini cerita daripada ibarah ini. Wa ana musyirun 'alaika. Enggak, stop sudah. Rabbana fatah 'alaik. Ilmu zahir wal batin. Syariah wa tariqah wal haqiqah. Semuanya Masya Allah. Masya Allah. Pentingnya khidmat sama guru itu. Pentingnya khidmat. Nah, itu dia. Yang penting arahan guru ya. Kalau guru kita guru ngarahin, gurunya guru yang mana dulu nih tapi nih. Gurunya kalau kayak Mustafa Masya Allah. Jangan apa ya. Astagfirullahaladzim. Kita mah orang jalanan. Guru yang murabi gitu, Masya Allah. Apa namanya? Intinya kita ngikutin arahan guru lah. Guru kita suruh kita belajar, belajar. Guru kita suruh khidmat, khidmat. Jangan kagak, nih pokoknya mau jadi kayak Syekh Ali Baros. Disuruh belajar kagak mau. Bukan gitu. Syekh Ali Baros nggak nurut ya. Kebalik malah. Syekh Ali Baros tuh nurut, disuruh khidmat khidmat, belajar belajar. Kalau guru kita suruh kita belajar, kita belajar segiat mungkin. Wah kata. Ridho Syekh. Subhanallah, katanya bilang gini. Walaysa yanfa'u gutbul waqti man kana dha khalalin fi i'tiqadihi wala man la yuwalihi. Makanya kalau seandainya guru tidak ridho kepada muridnya, itu kesian si murid itu, bahaya. Walaupun para aulia yang lain yang mendoakannya ataupun yang membantunya, tetap aja kalau gurunya menutup, enggak bakal berkah ilmu si murid itu. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan, kita sering-sering nih minta doa daripada guru-guru kita, soanin mereka, jalin hubungan baik kepada mereka, terutama guru-guru yang ngajarin kita asasiat awal-awal dulu, yang ngajarin kita ngaji, yang ngajarin kita sholat, itu jasanya besar, luar biasa. Jangan pernah kira kita ini sudah lebih alim daripada dia. Nggak bisa. Kayak akan ada cerita tuh. Kalau bukan karena mereka yang mengajari alif ba ta sa, ini nggak bakal bisa baca kitab apapun. Kan? Jadi mereka mempunyai jasa terbesar bagi kita. Bahkan jasa mereka lebih besar daripada guru-guru yang ngajarin kita kitab-kitab tinggi. Jasanya guru-guru TK itu luar biasa besarnya. Minta doain dari guru-guru kita. Ya kira Habib, insyaallah cukup segini insyaallah. Insyaallah, jazakumullah khair. Musyabah atas penjabaran yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ikhwan akhwat, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami di acara kajian tasawuf. Ini ada Ibu Arfah, ada Ibu Tini, Masya Allah, jazakumullah khair,
ikhwan akhwat yang menyimak sejauh ini, mudah-mudahan bermanfaat buat ikhwan akhwat sekalian. Terima kasih atensinya Bapak Sutrisno, ada Pak Bahroni Anwar, Ibu Nini, Pak Supri, ada Pak Herudin, Ibu Rina, dan lain sebagainya. Ini ada satu pertanyaan Habib dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Habib, tentang 3 habaib yang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, yaitu siapa ya kemarin ya? Kemarin itu Habib Abdurrahman ya? Nah, Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Habib Syekh bin Muhammad Syekh Al-Jufri, bin Muhammad dan Habib Abu Bakar bin Husain Babagi. Pertanyaannya, mereka hidup di zaman kapan Habib? Pada saat itu. Syukuran Habib, Masya Allah, nanya itu mereka. Oke, siap. Itu 3 serangkai habaib itu, Habib Abdurrahman bin Mustafa, wal Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, dan juga Habib Abu Bakar Balfagi. Itu Habib mereka hidup setelah zamannya Imam Haddad, gitu. Setelah zamannya Imam Haddad, termasuk murid daripada murid-muridnya Imam Haddad beliau ini. Jadi generasi setelah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kalau dihitung sekarang ya, mungkin wafat mereka itu 200 tahun yang lalu, betul. Betul, 200 tahun yang lalu. Muridnya murid Imam Haddad. Muridnya Imam Haddad langsung. Ya. Beliau itu enggak ngedapetin masa-masa Imam Haddad. Ngedapetin masa-masa murid-muridnya Imam Haddad. Wah, kira-kira kalau sekarang 200 tahun yang lalu lah kira-kira, betul. Habib Ahmad bin Zain gitu. Nah, itu dia di antara guru-guru mereka. Habib Zain Habsyi, Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid, Umar bin Zain bin Sumaid. Wah, kira-kira. Semua dari Hadramut ya. Semua dari Hadramut semua. Kalau yang Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus dari Tarim, Abu Bakar Balfagi juga dari Tarim. Kalau Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri ini lupa Al-Fagi, kalau nggak dari Tarim, kalau nggak dari Taris beliau ini. Masya Allah, Masya Allah. Nah. Masya Allah, khair. Ada Ima, ada Abu Mu'az, ada Hesti, ada Fatma Dewi, Masya Allah. Ada juga yang tidak menyebutkan nomornya. Masya Allah, Suharti, Maya Tangsel, jazakumullah khairan jaza. Nah ini Habib, apa dari tadi Habib menyebutkan wali, apa definisi wali Habib? Oh, nah. Dan bagaimana caranya menjadi wali? Masya Allah. Jamil. Oke, mumtaz Habib. Mudah kita memahami, karena istilahnya, alhamdulillah istilah bahasa kita ada yang mirip-mirip kayak gitu. Kita mungkin memahami istilah wali murid ya. Wali murid ya. Wali murid atau wali kelas contohnya. Ada kan wali kelas kan ya? Itu nggak wali kelas? Ada wali kelas. Wali murid udah paling gampang. Ane punya anak nih, anak aneh sekolah. Berarti ane sebagai wali si anak ini, walinya si murid ini. Kewajiban ane apa atas anak ane? Mereka pihak sekolah akan menghubungi ane kalau seandainya anak ane ngapa-ngapain. Ya kan? Betul. Bayar SPP. Kalau seandainya anak-anak nakal, aneh dipanggil karena aneh wali daripada si murid itu. Nah, jadi wali adalah penanggung jawab. Gitu. Begitu pula seorang hamba, semua makhluk Allah ya hamba-hamba Allah Ta'ala. Namun ada beberapa hamba Allah yang Allah sudah nobatkan, ini adalah aku walinya. Bagaimana? Aku adalah wali daripada anakku yang jadi murid sekarang di sekolah itu. Juga Allah Ta'ala menobatkan dirinya sebagai wali daripada satu orang hamba ini. Persis kayak tadi. Kalau seandainya si hamba ini ada apa-apa, maka Allah yang langsung akan maju. Wah, kata. Ada yang mengusiknya, Allah yang akan membela si hamba itu. Ada si hamba itu pengen perihal apa aja, langsung Allah Ta'ala kabulkan. Wah, kata. Jadi wali adalah kinayah daripada kedekatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai Allah yang langsung menobatkan dirinya sebagai wali bagi si hamba ini. Dan ini jelas sekali ikhwan, perihal tentang awliya Allah, definisinya dan cara untuk bisa jadi wali, ada semua dalam satu hadis di Bukhari Muslim. Ma taqarraba ilayya abdun bimithli ada'i maftaradtuhu alaih wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Nah, itu dia intinya. Tidaklah seorang hamba itu bisa dekat kepadaku. Jadi kewalian adalah tingkat kedekatan. Dan tidaklah ada hamba itu bisa dekat denganku melainkan dengan menunaikan kewajiban yang aku telah wajibkan atasnya.
Mulai itu langkah kedekatan. Wala yazal, dan senantiasa ia menjadi lebih dekat kepadaku dengan apa? Dengan menunaikan perihal yang sunnah. Nah, ini nih kunci kewalian, ikhwan. Nah, sempurna dalam pengamalan wajib dan sunnah. Ketika dia terus membiasakan dirinya untuk melakukan yang wajib dan sunnah, tak pernah luput darinya kewajiban ataupun yang sunnah, kesunahan, maka hatta uhibba, sehingga aku mencintainya, kata Allah Ta'ala. Nah, baru ketika Allah mencintai seorang hamba ini, maka Allah menobatkan dirinya sebagai wali bagi si hamba ini. Apa yang terjadi? Hatta uhibbah fa idza ahbabtu, Allah berfirman dalam hadits qudsi itu, bila mana aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi kaki yang ia berjalan dengannya, aku menjadi tangan yang ia melakukan sesuatu. Maksudnya apa? Aku memberikan kekuasaanku kepada si hamba ini pada telinganya, maka dia bisa mendengar apa yang tidak orang lain yang tidak bisa dengar. Karena aku berikan kekuasaanku pada telinganya. Aku berikan kekuasaanku kepada matanya, maka dia bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Aku berikan perihal kekuasaanku kepada kakinya, maka dia bisa melangkah ke tempat yang nggak bisa orang lain langkah sejauh itu. Atau ke tangan. Nah, inilah yang perihal yang bisa kita dengar dengan karamah. Ya, karamatul auliya itu artinya kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada si hamba ini. Loh, kenapa? Karena Allah mencintai si hamba itu. Bila mana orang tua cinta sama anaknya, apa aja yang anaknya minta, ya orang tuanya kasih. Karena cinta tadi kan. Begitu pula bila mana Allah sudah mencintai hambanya, maka apa yang diminta oleh hambanya itu, wala in sa'alani la u'tiyanna. Apa yang dia minta aku akan beri, kata Allah Ta'ala. Dan apa yang dia minta aku lindungi, maka aku akan lindungi dia dari itu. Wala nista'adha bi la u'idhanna. Wa hakadha. Nah, itulah ikhwan. Jadi aulia Allah Ta'ala, mereka adalah hamba-hamba yang dekat. Kedekatan mereka kepada Allah dinamakan dengan wilayah, sehingga Allah lah yang menaungi mereka. Inna waliyallahu alladhi nazala kitaba wa huwa yatawallas salihin. Nah, itulah orang yang saleh. Wa huwa yatawallas salihin. Senantiasa Allah telah menaungi, menjadi wali bagi mereka orang-orang yang saleh. Jadi kuncinya cuma satu, sangat simpel. Menunaikan kewajiban dan senantiasa berusaha menunaikan yang sunnah. Tapi dengan makna yang luas nih, kewajiban apa aja? Bukan cuma salat 5 waktu, bukan. Semuanya kewajiban dia tunaikan, yang haram dia tinggalkan. Kewajiban hati. Nah, ini yang susahnya, kewajiban hati apa? Dia hilangkan dari hatinya sifat sombong, sifat hasad, sifat iri dengki, dan dia hiasi dirinya dengan sifat keikhlasan, sifat tawakal, sifat ridha, sifat mahabbah, sifat sabar, sifat syukur. Nah, ini perihal kewajiban ataupun sunnah itu jangan cuma difahami dengan perihal yang lahiriah. Perihal batinnya lebih banyak lagi. Nah, mereka para awliya Allah, mereka yang sudah sempurna dalam pengamalan wajibnya zahir batin. Nah, itu tuh. Nah, simpel gitu, cuma gitu. Dan kalau pengen kakinya dibersamai Allah, matanya dibersamai Allah, mulutnya juga harus dijaga dari kemaksiatan. Allahu Akbar. Ya, semuanya habis betul mulutnya. Mata yang dibersamai Allah adalah mata yang sering lihat yang la ilaha illallah. Sahih, sawa Habib. Saya pernah ditegur sama teman saya. Nah, ini pengalaman pribadi aja. Karena dulu kan zaman kuliah kita ikutin pergaulan lah. Ngomong apa aja kita ucapin. Ditegur sama teman saya, bukan anak pesantren, anak kuliah juga. Ini kan biasa baca Quran. Masa mulut yang biasa ente keluarkan baca Quran, ente gunakan untuk kalimat-kalimat kasar. Wah, di situ adalah tar. Keren banget. Bener juga ya. Masa mulut yang mau dibersamai oleh Allah kita gunain untuk barangkali gibahin orang, ngomongin orang, ngejelekin orang, ngerendahin orang. Iya. Keren banget. Dijaga dulu bisa dari betul. Apa yang Allah nggak suka ya. Supaya dibersamai oleh Allah Ta'ala. Bersamai semua, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Waduh, kalau dicintai udah cukup deh, udah hidup. Tinggal jalanin aja. Nah. Masya Allah. Anak yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita udah banyakin yang kita bahas hari ini tentang niat menuntut ilmu. Nampaknya bahasannya sama sebenarnya, niat menuntut ilmu. Tapi ada aja hal baru yang kita dapatkan. Masya Allah. Masya Allah, kitab ini keren. Iya, kitab ini Masya Allah yang tentang permulaan hidayah, tentang cerita, kemudian
bagaimana kita bisa menilai diri kita, bagaimana kita membersihkan niat kita dari niat-niat yang salah, bagaimana fadilahnya orang menuntut ilmu. Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak. Terakhir Habib, apakah saya masih bisa mendapatkan pahala orang yang menuntut ilmu meskipun saya menuntut ilmunya via online atau mendengarkan radio? Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak. Pak Muhammad di Bekasi. Nah, marhaban Habib. Jamil. Ini pernah ditanyakan ke guru kita Sayyidul Habib Umar dalam perihal ini. Nah, beliau mengembalikannya ke kesungguhan. Wah, kata. Bila mana yang pendengar itu atau pemirsa itu sungguh-sungguh niat, benar-benar niat, tidak jauh harapan untuk bisa mendapatkan keutamaan belajar ilmu yang sesungguhnya. Artinya kesungguhan itu apa? Benar-benar mencari ketika dia mendengarkan kajian, contohnya benar-benar ia peragakan adabnya mengaji dengan pakaian yang layak, ngadep kiblat, duduk, nyatet. Nah, itu arti kesungguhan. Makanya telaten dalam jadwalnya, jadwal ngajinya, dan dia pengen hadir langsung dengan bertatap muka, tapi ya karena banyak kerjaan atau waktu yang tidak luang, ya yang ada deh. Wah, kata. Nah, orang kayak gitu yang sungguh-sungguh itu, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu yang bersanad, walaupun via online. Tapi kalau yang nggak sungguh-sungguh, apa namanya? Sambil sambilan, ya sambil scroll, sambil dengar lagu, sambil ini, sambil itu, sambil tiduran. Nah, itu mah jauh. Jadi penting juga, tapi kalau kita menjaga adab kita, dalam artinya walaupun kita dapat ilmunya via YouTube, penting kita misalnya pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian itu ada pengaruhnya, Bang. Oh, betul, jauh banget. Nah, itu dia. Kalau seandainya kita lihat video-video hanya sekedar meluaskan wawasan, silahkan. Atau lagi tiduran daripada nggak jelas dengerin lagu, mending kita dengerin ceramah. Masih muskilah, ambil berkah. Tapi untuk talagi, untuk menimba ilmu, bukan cuma meluaskan wawasan, menimba ilmu yang kita mau cari tadi, hidayahnya itu selayaknya kita sungguh-sungguh dengan pakaiannya, ngadep kiblat, berwudu, nah itulah. Dan ada keberkahan kalau kita melakukan itu semua. Oh, jauh banget pasti. Jauh, beda ya. Beda jauh, Habib. Masya Allah. Ya khair. Siapa yang apa namanya? Allahumma shalli. Habib Ali Habsyi. Oh, naam. Habib Ali Habsyi. Muridnya Habib Muhammad bin Idrus. Al-Habsyi yang kalau lagi masa-masa rawhah, Habib Ali Habsyi gurunya duduk pakai jubah wangi-wangian, duduk di samping jendela. Gitu. Seakan-akan beliau hadir di majelis rawhah gurunya. Padahal beliau di Surabaya, gurunya di Sewun. Masya Allah. Itu ya, itu dulu udah ada taklim jarak jauh. walaupun belum ada internet ya. Betul. Idrus menyimak ceramah Habib Ali Habsyi dari Surabaya. Duduk dengan pakaian rapi. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas ilmu yang dikasih ke kita. Banyak ikhwan akhwat yang nanya ini, majelis, kalau mau ikut majelisnya Habib Mujtaba hari Senin malam ya, Bib ya? Senin malam di Pejaten, tapi buat laki-laki. Buat perempuannya nyimak YouTube Muassalah TV ya. YouTube Muassalah TV aja. Boleh. YouTube Al-Muassalah apa Muassalah Broadcast, Bib? Muassalah TV, insya Allah bermanfaat sekali sih, belajar fikih mendalam di situ, masya Allah. Belajar baca kitab Minhajul Abidin, Muqaddimah Hadramiyah. Nah, baca Muqaddimah Hadramiyah dan juga membaca tasawuf, membaca kitab Mamlakatul Qalb wal A'dha. Bagaimana menguasai hati dan anggota tubuhnya. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas ilmu yang dibagikan, pertanyaan yang dijawab, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat ikhwan akhwat sekalian. Ikhwan akhwat Al-Fakir, Isa Al-Kaf, ada Kang Atep, makasih banyak. Kang Atep malah lagi link diengkung ya. Kang Neja, dia aja kameramen. Makasih banyak Kang Neja. Kemudian Kang Edo
yang sekarang ada Iin bersiap-siap membaca berita. Terima kasih banyak buat ikhwan akhwat juga yang sudah mendengarkan. Saya Isa Al-Kaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.